Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suyanti dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411110. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi tentang perlindungan konsumen. Apa sih yang dimaksud dengan perlindungan konsumen? Jadi, perlindungan konsumen itu merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumennya. Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan suatu perlindungan terhadap konsumennya. Perlindungan konsumen ini merupakan keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya. Nah, di dalamnya terdapat asas-asas perlindungan konsumen di Indonesia meliputi manfaat keadilan, keseimbangan, keamanan, bahkan kepastian hukum. Nah, tujuan dari penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen ini ialah itu untuk meningkatkan suatu kesadaran bahkan kemampuan dan kemandirian kepada konsumen dalam melindungi diri bahkan mengangkat harkat dan martabat suatu konsumen dan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur-unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk memperoleh informasi. Nah, negara memiliki tanggung jawab pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum yang dapat dilakukan dengan upaya menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumennya, dan untuk mengembangkan lembaga perlindungan hukum bagi konsumen, bahkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk dalam kegiatan penelitian. Selanjutnya ada dasar-dasar dalam hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak akan konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang dari hukum ekonomi. Alasannya, permasalahan yang diatur di dalam hukum konsumen berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan barang bahkan jasa. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah menyepakati rancangan Undang-Undang RUU tentang perlindungan konsumen untuk disahkan oleh pemerintah setelah selama 20 tahun diperjuangkan. RUU ini terdiri baru disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 April 1999. Selanjutnya ada tujuan dari perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen ini bertujuan untuk menjamin keamanan, keadilan, kesejahteraan konsumen dalam berbagai transaksi beli dan layanan. Beberapa tujuan utama perlindungan konsumen ini melibatkan keamanan konsumen, yaitu perlindungan terhadap produk atau layanan yang dapat membahayakan dan merugikan konsumennya. Hal ini mencakup keamanan produk, informasi yang akurat, bahkan tindakan pencegahan terhadap praktik bisnis yang tidak etis. Selanjutnya itu ada hak konsumen. Ini menjamin pengakuan dari penghormatan terhadap hak konsumen seperti hak mendapatkan informasi yang jujur, hak memilih, hak atas keamanan, bahkan hak-hak untuk diajak bicara. Selanjutnya ada kualitas produk bahkan layanan. Ini menjamin bahwa produk yang layanan yang dijual memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, serta memberikan konsumen nilai yang sepadan dengan uang yang mereka bayarkan. Selanjutnya ada akses informasi. Akses informasi ini memastikan bahwa konsumen memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang cerdas, termasuk informasi mengenai harga, fitur, resiko, produk, ataupun layanan. Selanjutnya, memahami perlindungan konsumen dalam masyarakat modern. Ini merujuk pada kesadaran dan pemahaman yang lebih dalam tentang hak dan tanggung jawab konsumen dalam konteks zaman sekarang. Dalam masyarakat modern, di mana transaksi bisnis dan interaksi konsumen semakin kompleks bahkan terhubung secara global, penting bagi individu untuk memahami bagaimana mereka melindungi diri mereka sendiri dalam peranan sebagai konsumen. Nah, pertama ada hak konsumen, itu memahami hak-hak konsumen yang melibatkan atas hak informasi yang jelas, hak untuk mendapatkan produk atau layanan yang aman, bahkan hak untuk dipilih dan hak-hak lainnya.
Nah, kesadaran akan hak-hak ini memberikan konsumen landasan untuk menilai bahkan menuntut perlindungannya. Selanjutnya, ada tantangan dan perubahan masyarakat modern. Mengenali tantangan khusus yang dihadapi konsumen dalam konteks masyarakat modern, seperti perkembangan teknologi, inovasi produk, bahkan perubahan dalam jenis bisnis yang dilakukan. Pemahaman ini membantu konsumen menghadapi perubahan dengan baik. Selanjutnya, ada kewaspadaan terhadap resiko digital. Dengan semakin meluasnya transaksi online, pemahaman tentang resiko bahkan langkah-langkah keamanan dalam lingkungan digital itu menjadi sangat penting. Perlindungan konsumen di era modern juga mencakup keamanan data dan privasi. Pendidikan konsumen. Selanjutnya itu ada pendidikan konsumen. Itu memahami cara menggunakan informasi produk, membaca ulasan, bahkan membuat keputusan pembelian yang cerdas. Pendidikan konsumen memainkan peran penting dalam mempersenjatai konsumen dengan pengetahuan untuk menghindari penipuan bahkan penggunaan yang tidak bijaksana. Keterlibatan konsumen dalam pengambilan keputusan itu mengetahui peran aktif konsumen dalam mempengaruhi pasar dengan memilih produk bahkan layanan yang mendukung nilai standar etika. Kesadaran akan dampak keputusan konsumen memotivasi partisipasi aktif bahkan dalam mendukung praktik bisnis yang adil. Selanjutnya itu ada strategi efektif dalam perlindungan konsumen melibatkan kombinasi langkah-langkah preventif, pemberdayaan konsumen, bahkan tindakan penegakan hukum. Ada beberapa strategi yang dapat diimplementasikan. Pertama itu penguatan organisasi konsumen. Itu mendukung bahkan memperkuat organisasi konsumen yang bertugas membela hak-hak konsumen. Organisasi ini juga dapat memberikan dukungan hukum, penyelenggaraan pelatihan, bahkan menjadi suara kolektif dalam advokasi hak-hak konsumen. Selanjutnya ada pengawasan dan sertifikat produk. Ini menerapkan pengawasan ketat terhadap produk bahkan layanan untuk memastikan keamanan, kualitas, bahkan kepatuhan terhadap standar. Sertifikasi produk juga dapat memberikan jaminan tambahan kepada konsumen. Selanjutnya, ada hukum perlindungan konsumen. Ini menguatkan bahkan menegakkan regulasi perlindungan konsumen yang ada. Hukum yang kuat bahkan penegakan hukum yang tegas dapat menjadi penegakan efektif terhadap praktik bisnis yang merugikan konsumen. Sistem pengaduan, selanjutnya ada sistem pengaduan yang efisien. Membangun sistem yang memungkinkan konsumen melapor pelanggaran hak mereka dengan mudah bahkan mendapatkan tanggapan yang cepat. Ini dapat mencakup pembentukan badan pengaduan atau perluasan peran badan yang sudah ada. Sekian penjelasan tentang perlindungan konsumen dari saya. Apabila ada pengucapan kalimat bahkan kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.